Go. Audio Jungle. Ditreskrim Polda Jambi berhasil mengusut tuntas pembunuhan Risdianto. Pemirsa, Ditreskrim Polda Jambi berhasil mengusut tuntas pembunuhan Risdianto umur 47 tahun, driver taksi online Maxim yang mayatnya ditemukan di perkebunan sawit kawasan Nes, perbatasan Muaro Jambi, Batanghari, Minggu kemarin 14 April tahun 2024. Untuk itu Ditreskrim Polda Jambi menyampaikan meringkus dua pelaku utama, Agam Santoso umur 19 tahun dan Afif Tramubia umur 22 tahun. Tim Resmo Polda Jambi juga berhasil meringkus penadah mobil Daihatsu Xenia yang dirampok kedua pelaku. Tersangka bernama Nur Hafid menerima mobil yang digadaikan kedua pelaku senilai Rp28 juta. Saat ini ketiganya sudah ditetapkan sebagai tersangka dan diamankan di Polda Jambi untuk pemeriksaan lebih lanjut. Di Reskrim Polda Jambi, Kombes Pol Andri Ananta mengatakan, pelaku Agam dan Afif umur 22 tahun telah merencanakan perbuatannya dan telah menyiapkan karet ban sebagai sarana untuk melancarkan aksinya. Selain itu Ditreskrim Polda Jambi mengatakan keduanya merencanakan perampokan disertai pembunuhan itu di kosan Afif. Mereka telah menyiapkan karet ban. Kemudian mereka memesan taksi online Maxim dari Mall Jamtos Jambi dengan tujuan Sungai Duren, katanya saat konferensi pers di lobi utama Mapolda Jambi, Senin kemarin 15 April tahun 2024. Wawancara Ditreskrim Polda Jambi, Kombes Pol Andri Ananta Yudhistira. Setelah mengorder, mereka naik mobil korban dari Mall Jamtos. Pelaku Agam duduk di samping pengemudi, sedangkan Afif duduk di bangku tengah. Kemudian, di tengah perjalanan, kedua pelaku melancarkan aksinya dengan cara Afif menjerat leher korban dari belakang menggunakan karet ban dan kepala korban dipukul pakai benda tumpul hingga meninggal dunia. Di tengah perjalanan, pelaku Afif menjerat leher korban menggunakan karet ban, kemudian ada juga penganiayaan. Karena dari hasil pemeriksaan pada jenazah korban terdapat retak di bagian kepala korban, usai menghabisi nyawa korban, pelaku membuang jenazah korban di kebun sawit di Jalan Nes Kabupaten Muaro Jambi dan membawa kabur mobil korban. Selanjutnya, pelaku menghubungi Nur Hafid yang akan menerima gadaian mobil korban. Mobil Xenia korban digadai pelaku senilai Rp28 juta. Setelah bertransaksi, Agam dan Afif melarikan diri, katanya. Sementara mobil Xenia tersebut dirental tersangka Nur Habib dengan biaya Rp200.000 per hari. Seperti diberitakan, korban Risdianto, 47, dikabarkan hilang sejak 9 April 2024 atau sehari sebelum Idul Fitri. Korban pamit dengan keluarga pergi bekerja sebagai driver Maxim, kemudian pada 10 April 2024. Pihak keluarga membuat laporan polisi tentang orang hilang di Mapolda Jambi karena korban tak kunjung pulang dan tak dapat dihubungi. Selang 5 hari, korban ditemukan meninggal dunia di daerah Jalan Nes perbatasan Muaro Jambi Batanghari. Kedua pelaku mulai terdeteksi setelah polisi berhasil menemukan rekaman CCTV di Mall Jamtos pada saat terakhir korban terlihat. Saat itu kedua pelaku mengorder Maxim milik korban dari barang bukti CCTV yang didapat polisi. Tim Resmo Polda Jambi melakukan penyelidikan dan berhasil mengetahui salah satu pelaku yang saat itu berada di wilayah hukum Polres Tebo. Kemudian tanggal 14 April 2024 kemarin tim berhasil mengamankan salah satu pelaku bernama Agam di Kecamatan Tabir Kabupaten Tebo. Setelah diamankan, pelaku Agam mengakui bahwa dirinya membunuh korban bersama Afif dan membuang mayat korban di Jalan Nes. Tak berselang lama, tim Resmo Polda Jambi kembali berhasil mengamankan pelaku Afif yang saat itu sedang bersembunyi di Hotel Harisman Kota Jambi. Pada saat penggerebekan, Afif melakukan perlawanan sehingga petugas melakukan tindakan tegas dan terukur alias menembak tersangka. Dari Kota Jambi Noval melaporkan. Hasil identifikasi ya, melalui alat yang kita miliki, kami bisa mengidentifikasikan seseorang yang diduga pelaku yang telah terlihat terakhir bersama dengan korban, sehingga tanggal 13 kami berkoordinasi dengan rekan-rekan jajaran penyidik di Polsek Tebo untuk mengamankan satu orang pelaku yang diduga pelaku yang memang terakhir kali bersama dengan korban, yaitu saudara AS.
Saat dilakukan pengamanan, kemudian dilakukan pemeriksaan, interogasi, yang bersangkutan mengakui bahwa telah melakukan tindakan pembunuhan dan membuang jenazah korban di daerah Nes. Dari situlah kami melakukan pencarian di lokasi di mana dibuang korban dan ditemukanlah korban tanggal 14 siang hari. Langkah yang kami lakukan adalah melakukan olah TKP, menurunkan tim Inafis, dan menyerahkan jenazah ke Rumah Sakit Bayangkara Jambi. Hasil identifikasi, identifikasi dari tim forensik yang dipimpin oleh Dr. Ernest, identitas jenazah yang ditemukan tanggal 14 sesuai atau identik dengan korban yang dinyatakan hilang pada tanggal 10 April 2024. Kemudian kami mengambil langkah untuk melaksanakan otopsi, untuk melihat bagaimana proses meninggalnya korban ini. Dari kesimpulan yang disampaikan oleh dokter forensik, terdapat kesesuaian antara keterangan dari para pelaku, yaitu menjerat karena ada luka jerat dan menggunakan benda pukul sehingga mengakibatkan tengkorak kepala bagian kanan retak. Penangkapan yang kami lakukan terhadap para tersangka tadi diawali dengan penangkapan terhadap AS, kemudian kita kembangkan terhadap pelaku lainnya adalah saudara HT yang kita tangkap pada tanggal 14 malam hari, dan saudara HT melakukan perlawanan terhadap anggota sehingga anggota kami tim Resmob melakukan tindakan tegas. Terus kita kembangkan terhadap pelaku lainnya adalah saudara HT yang kita tangkap pada tanggal 14 malam hari, dan saudara HT melakukan perlawanan terhadap anggota sehingga anggota kami tim Resmob melakukan tindakan tegas terukur terhadap pelaku atau tersangka HT. Kemudian kita bawa saudara HT untuk penanganan di Rumah Sakit Bayangkara dan melakukan interogasi terhadap saudara HT untuk melakukan penangkapan terhadap saudara R yang menerima kendaraan hasil dari kejahatan. Jadi lengkap sudah, para tersangka sudah kita tangkap, sudah kita amankan, dan kita lakukan tindakan tegas terukur ketika memang mereka melawan petugas dan membahayakan petugas. Kami tidak segan-segan untuk melakukan itu. Kami tidak segan-segan untuk berbuat profesional untuk menangani perkara kekerasan terhadap nyawa orang. Dan kami menunjukkan itu kepada para calon-calon pelaku, untuk mengingatkan bahwa mereka tidak bisa bermain-main di wilayah Polda Jambi.